gap gitu loh. Yang makin lama makin melebar, yang makin lama makin panas. Makanya saya ya ini sih kalau setuju gitu loh ya. Biar kita yang menerangkan, kita nggak perlu membahas soal Al-Quran ataupun Islam ya. Kita jawab. Karena kenapa? Tujuannya mengedukasi mereka gitu loh. Mereka comot ayat misalnya. Karena kebetulan Pak, saya sering masuk ke room-room Muslim, tapi saya di LC-nya. Karena kenapa? Saya berani masuk sini karena saya nggak bisa bicara ngotot-ngototan Pak. Seperti misalkan saya dipotong, saya diem. Bapak lihat kalau Bapak bicara, saya dipotong sama Bapak, saya diem. Saya nggak bisa mau beradu argumen kayak gitu. Saya nggak bisa. One by one, selesaikan. Saya sering masuk ke LC, teman-teman bertanya, misalkan di MMC atau di Ustadz Akang Sapa gitu loh, atau kan di mana gitu loh. Saya jawab dengan sopan Pak. Ayo silakan teman-teman Muslim ingin bertanya apa, sertakan dalilnya. Saya terangkan, ini maksudnya tuh ini, kamu harus baca dari sini. Dari sini, saya terangkan satu perikop, ini maksud kalimat ini seperti begini. Contoh misalkan ya Pak, kalau Bapak baca di Yeremia 23 atau di Yeskiel, mereka kan sering comot-comot Pak, tapi nggak mengerti apa artinya gitu loh. Atau misalkan di kitab apa ya, banyak Pak, Mazmur ataupun pengkhotbah ataupun yang lain, itu sebetulnya ada semua Pak, ada semua. Misalkan Pak Ustadz Kainama ya, dia mengartikan gini, dia mengenai Hebrew, kita akan sediakan orang yang fasih benar-benar berbahasa Hebrew, mau bicara dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dengan bahasa Hebrew-nya. Kita bahas mau yang mana. Kita buka dari kitab LAI TB-nya, kemudian dalam bahasa Inggrisnya, kemudian dalam Hebrew-nya langsung, ataupun dalam interlineal, Bible Hub, atau segala macam lah Pak. Sampai ke teks Masoretingnya gitu loh. Kita siap gitu loh Pak, menyediakan gitu. Kita akan jawab semua, sampai tuntas, sampai puas gitu loh Pak. Kira-kira itu aja Pak. Iya, saya setuju. Artinya bagus hal-hal itu. Pada prinsipnya kita akan menggali atau mengeksplor. Contoh, ketika saya misalkan ini teks, saya baca, saya pahami begini. Nah, menurut Bapak itu gimana gitu? Kalau saya itu begitu Pak. Artinya ini teksnya mengatakan begini. Nah, apabila saya membantahnya paling masih seputaran teks itu dengan teks yang lainnya gitu. Artinya dalil yang lainnya, misalkan loh ini ayat berikutnya mengatakan begini loh, kayak gitu kan. Nah, jadi gitu, ayat begini mengatakan begini, nanti Bapak silakan terangkan. Oh ini bukan berarti saya memojokkan, karena namanya kritik teks itu ya selalu mengarah begitu. Artinya teks yang lain, jadi dalil yang lain kita, oh kok ada saya temukan dalil begini, yang itu mengatakan begini, misalkan kayak orang misalkan Al-Quran, Bapak misalkan temukan di Al-Quran satu mengatakan begini, kami punya hak menjelaskan, begitu juga Bapak punya hak menjelaskan. Enggak, kalau saya Pak, saya pribadi ya Pak, saya tuh males Pak kalau untuk bukan saya nggak ngerti Al-Quran Pak. Sebenarnya saya juga ya, banyak membaca kan Al-Quran. Permisalahan. Nggak, maksudnya begini loh Pak. Tujuan saya sih cuma satu Pak, supaya saya pengen ya mungkin Pak Justin juga setuju atau enggak, tapi saya rasa setuju gitu loh. Saya pengen edukasi gitu loh Pak ke teman-teman. Silakan. Makanya misalkan terutama ya Pak, terutama yang membuat gelisah kita itu loh ya teman-teman lah, sebagian besar teman-teman di YouTube gitu loh ya Pak, pembahasan yang monolog daripada dari teman-teman Muslim gitu loh. Saya menyoroti misalkan seperti yang gampang lah, yang paling sering ya Pak Ustadz Kainama gitu loh ya.
Ayolah kita bicarakanlah supaya memberikan edukasi pada teman-teman muslim yang lainnya gitu loh Pak. Oh misalkan kayak gini, seperti kayak gini, saya suka sekali Pak dengan Pak Supeno karena kita bicara tuh nggak rebutan gitu loh ya, nggak rebutan satu-satu. Bapak misalkan contoh aja lah Pak Supeno lah, Pak saya nggak ngerti di ayat ini, maksudnya gini, kenapa begini gitu loh. Nah kita terangkan gitu loh Pak, ini Pak, Bapak lihat dulu dari sininya. Sebab kenapa Pak? Alkitab itu tidak bisa di, diartikan secara letterless Pak. Kenapa nggak bisa letterless? Karena bahasa Alkitab itu mengandung simbolik, figuratif Pak. Selain juga lateralnya juga ada ya Pak. Kemudian harus dilihat konteks dekatnya. Dilihat juga konteks jauhnya. Kemudian dia bersikap progresif Pak. Artinya begini, progresif itu kadang-kadang ini hanya berlakunya di Kodengung ya, berlakunya di ayat ini di tempo ini aja gitu loh, di waktu ini aja. Untuk yang kedepannya sudah ayat ini boleh karena sudah diabaikan gitu loh Pak. Nah kan teman-teman muslim kan nggak ngerti. Itulah Pak, maksudnya kesempatan saya dan teman-teman yang lain tuh untuk menerangkan gitu loh Pak. Ya. Jadi komunikasinya tuh enak gitu loh. Kalau Pak Supeno bisa menjebati, waduh saya mengucapkan terima kasih sekali Pak. Iya, saya kadang memanggil sih orang-orang, artinya misalkan yang sering nongol kan Rudi Hanes, terus Rudi Hanes apa, Luga, terus apa namanya Henry Tan, terus ada lagi siapa selain Luga itu siapa ya, Edi Bade, kayak kemarin sama Edi Bade. Ya santai-santai ngobrol santai kayak gitu. Ngobrol santai ya. Saya bilang ketika saya mengatakan ya bisa jadi salah ya Pak Edi ya. Ini kalau apa yang saya pahami itu begini. Nanti Pak Edi menjelaskan gini, oh ya sudah. Artinya itu adalah iman Anda. Itu kan saya hanya membaca saja. Jadi pemahaman saya begini. Jadi saya tidak memasakkan pemahaman saya kepada Pak Edi Bade. Saya Edi Bade juga tidak memaksakan pemahamannya ke saya gitu kan. Tapi di sini mengeksplor saja. Nah, nanti kan kalau diputar di YouTube, ya mana-mana yang mau, gitu kan. Artinya di situ umat Islamnya juga bisa, oh ternyata ini pemahamannya. Dan juga yang Kristen yang nonton, oh saya baru tahu juga misalkan. Nah kayak tadi penjelasannya Pak Justin, itu sebenarnya ketika saya mengeksplor itu bersyukur. Kenapa? Iya betul, berarti dari pemahaman ini harus banyak di-upload. Nah, misalkan supaya umat atau jemaat itu tidak salah kaprah seperti saat ini. Dan walaupun itu tidak prinsip. Suaranya kecil loh Pak. Ya, walaupun itu tidak prinsip, tetapi hal itu bisa menjadi ganjalan. Satu contoh, ketika saya menyebut bahwa Injil ada 4, langsung di-cut misalkan. Oh, saya bilang Injil ada 4 itu kan. Misalkan. Artinya kalau itu sebuah kesalahan, berarti dominan orang-orang yang mengupload di dunia internet ini salah. Jadi harus diluruskan dan perlu diupload banyak yang penjelasan seperti Pak Justin itu tadi. Dia harus bukan berarti saya mengatakan itu salah, akan tetapi bahwa pemahaman secara umum di dunia kekristenan Injil itu ada 4 itu Pak ya. Jadi ketika saya sebenarnya menyebut Injil ada 4 itu sebenarnya bukan saya, tapi yang bukan saya ngarang-ngarang, tapi yang ngasih tahu itu mayoritas pemahaman kekristenan sendiri mengatakan Injil ada 4. Iya, makanya tadi saya bilang orang sering menyebut itu. Nah, iya. Tapi gereja sendiri ketika mengkanon tuh tidak pernah menyebut itu Injil ini, Injil itu pemahaman salah kaprah yang berkembang gitulah. Iya. Tapi yang namanya salah kaprah kan tidak tentu salah. Misalnya gini Pak, motor Honda, motor Yamaha. Nah motor itu kan sebenarnya umum, tapi
disempitkan menjadi Iya. sepeda motor gitu. Kamu mana Yamahamu padahal Honda, mana Hondamu padahal Yamaha. Kalau di kampung gitu, mau beli Honda Yamaha gitu. Jadi makanya Bang Justin itu makanya saya kaget ketika di-cut gitu loh. Coba saja tadi Bapak dengar statement saya banyak Pak yang Iya, anti. karena Jadi saya dinyatakan salah menyebut begitu, artinya saya nggak menyatakan salah sebenarnya Bapak gini Pak. Makanya tadi saya bilang sebenarnya gitu kan saya bilang ya. Bukan berarti yang lain salah. Sebenarnya kebanyakan orang menyebut 4 kitab itu sebagai Injil. Nah, saya kan mengatakan itu. Sebenarnya gini, saya selalu lebih hati-hati setiap keluar kata-kata karena itu bisa menjadi blunder buat saya. Makanya saya membiasakan ini untuk hati-hati, sistematis gitu. Gitu. dan Kayak tadi kan saya mengatakan gini ke Bapak. Pak, jangan gunakan diagram Trinitas itu abad ke-15. Saya sengaja memberikan distraction Pak, gangguan positif ya satu contoh. supaya gini, simpul-simpul mainstream itu dibongkar dulu supaya menjadi anti mainstream ya. Pemahaman yang mainstream itu seringkali kan itu makanya. salah. Artinya begini Pak Justin ya, mohon maaf ini. Artinya, loh, orang Islam saja memahami itu, mengetahui itu, apalagi yang memberitahukan, pasti jelas itu seperti gunung es, yang kelihatan ujungnya garamnya kurang ya. ya Pak. Artinya sebenarnya Garam kurang. informasi itu saya itu dari orang-orang Kristen. Nah, dan dominan ketika saya cari itu begitu. Jadi bukan saya yang salah adalah yang memberikan. Ya sebenarnya bukan. Jadi tadi Bapak makanya gini, saya agak keberatan karena substansinya bukan masalah salah. Saya tadi kan memberikan otokritik kepada internal kekristenan yang seringkali menyempitkan Injil itu hanya sebagai nama kitab dan 4. Sebenarnya esensi dari penjelasan saya lebih kepada itu, tetapi Bapak salah memahaminya sehingga masuk ke area yang tadi tidak saya langsung di-cut. Loh, saya bilang Injil ada 4 itu. Artinya makanya gini Pak, kalau dialog dengan saya, dengar saya dulu ngomong, begitu jawab, gini Pak Agus. Jadi yang dipahaminya oleh Pak Agus bahwa Injil ada 4 itu adalah informasi yang salah, bukan. Gini Pak, kata-kata saya tidak bisa seperti itu. Saya menuju ke situ, cuma Pak Agus tadi itu tidak sabar, langsung mengatakan saya dianggapnya saya menyalahkan. Itu yang salah dari Pak Agus. Ini kritik Pak. Menyebut Injil kan Ini Pak. Saya gini Pak. Kalau dengan saya Pak, Bapak tadi kan bilang jangan khotbah. Saya memang nggak bisa jelasin nyerocos gitu. Kalau saya mau nyerocos, itu saya biasanya di zoom yang polemik Pak. Saya itu anak saya sendiri aja, saya ngomong aja nggak kasar. Tapi kalau ini dialog, saya lihat orang-orangnya, oh ini bisa diajak dialog. Saya berkualitas mungkin memberikan statement. Saya pelan-pelan. Iya. Itu Pak, kita lihat besok-besok lah seperti apa. Ini kan tadi Pak pintu masuk sempat chat nih, kenapa di MDM saya, aduh Pak, MDM tuh parah sekali. Makanya tadi Pak Munir pun bahkan Zoom MDM itu mau di reset gara-gara tadi ada yang nge-kick saya dan saya diminta join lagi. Kemarin pun saya di-kick oleh siapa ya, Kiai Santang atau siapa, sampai Yusuf PI itu negur orang-orang si Edi, Emil gitu. Karena memang begitu, MDM ini belum sampai ke level kedewasaan dalam nge-zoom. Main kick Pak, ketekan sedikit nge-kick. Kalau kami parah. itu yang menghujat itu pasti artinya yang menghujat kadang kayak contoh yang pakai nama haleluya itu. Dia cuma tanya, ini alif lam mim itu artinya apa? Ya kita jelaskan.
Oh kalau gitu nggak ada gunanya loh, tetap ada gunanya. Kita jelaskan apa. Oh kalau saya sudah jelaskan, paling saya akan mengatakan, oh begitu. Oh begitu ya sudah. Artinya ya sekali ditekan, kedua kali sudah penjelasannya itu, oh ya begitu ya itu kan menurut iman Anda gitu. Selesai. Ini enggak muter, jadi hampir 1 jam itu hanya muter, tanya alif lam mim, puter lagi balak-balik, jadi tujuannya hanya ngerjain orang tok. Dia bilang, kalau begini saya tinggal. Nah, saya tendang, masuk lagi, saya keluarin dikit, masuk lagi, ya saya terima. Dia bilang, mau apa lagi? Ya tanya itu lagi, jadi hanya untuk membuat keributan. Jadi memang ini tipe-tipe orang tidak bisa, artinya tidak punya niat baik. Iya ya, makanya tadi saya bersyukur, waduh ini SDN kayaknya tempat Mas Farhan dulu lebih kondusif, saya masuk aja deh. Di MDM nih hampir 2 bulan Pak, begitu mulu Pak, aduh capek deh. Padahal kita dari siang kadang ya udah dialog tuh, malam-malam tuh datang yang rusuh-rusuh Pak, mancing-mancing keributan. Nah begitu kita nekan langsung di kick ya. Misalnya kayak tadi ya, saya sama si Sueb itu ya, Tuan Moto atau siapa itu, dia kan emosian tuh, dia dikasih co-host Pak, ya saya di kick sama dia, aduh kacau amat nih orang dikasih co-host. Akhirnya ditegur sendiri sama teman-temannya tuh, ya saya santai-santai aja kan, disuruh masuk lagi saya ogah lah besok-besok. Saya kan sering di pick juga, punyanya Kaisar itu. Di pick itu saya 20 orang 10 orang menghadapi 10 orang ditanya tentang kita. Ya saya jawab. Kalau ada yang mau arahnya menghujat, saya bilang enggak usah lah ngomongin itu. Kalau misalkan dia maksa mau menghujat, arah pertanyaannya mau menghujat, mendiskreditkan, nanti dijawab sekali dia masih mau tanya gitu lagi, mau muter-muter, saya bilang saya permisi dah, waktunya sudah sudah ini. Artinya sudah tidak kondusif bagi saya, itu sedikit saja arah menghujat, bagi saya itu sudah mengarah ke tidak kondusif. Jadi saya daripada gitu lebih baik saya keluar. Gitu. Tanya Bang Kaisar itu. Kamu ke bawah nanti tapi isi kelas. Oke. Saya rasa itu ya, Pak. Siap Pak. Iya. Saya juga Iya. Iya. Sebentar Pak, saya mau ngomong dulu Pak, bisa nggak ya Pak? Jadi gini Pak, kalau bisa sih ya Pak, saya sih ngarepin sekali bisa loh ajak teman-teman, tapi yang bisa diajak diskusi seperti yang begini gitu loh. Syukur-syukur kalau bisa pakai nama Pak Ustadz, kayak nama ataupun siapa Kristolog lah. Kayak nama ini saya sudah pernah dia enggak mau debat. Atau kristolog yang lain lah ya Pak. Silakan aja kita masuk, kita itu. Kalau memang kita punya acara debat rutin. Ya. Oh kita nggak mau Pak kalau debat tuh Pak. Iya, jadi kalau debatnya kita, Bapak belum lihat ya, nanti coba lihat di SDN di YouTube-nya. Itu debatnya itu gini, pakai timer. Jadi misalkan Bapak bicara, jadi di mute semua Pak. Yang hanya boleh bicara hanya narasumber. Misal pada hari ini debat antara Pak John dengan Pak Agus gitu kan. Jadi yang lain di mute. Kemudian Pak John sama saya saja 1 menit bicara, 1 menit bertanya, 5 menit menjawab, nanti giliran sampai 3 kali, kan? Nah 3 kali. Kemudian nanti ada istilahnya battle itu ya sekitar tanya jawab ini, dialog kayak gini. Ya memang kadang sedikit panas lah, mungkin hanya ingin. Kalau saya pribadi ya Pak, saya nggak suka Pak seperti begitu. Jadi saya lebih pribadi nih Pak, saya lebih suka saya jawab soal Alkitab aja Pak. Silakan teman-teman Muslim bertanya, kita siarkan secara live gitu loh. Ya misalkan contoh lah ya Pak, misalkan Pak Supeno, silakan pelajarin dulu Alkitab. Yang nggak ngerti mana, catat dalil-dalilnya. Kemudian waktu di room tanyakan, saya nggak ngerti masalah ini, kenapa begini? Keluarkan aja unek-uneknya Bapak di situ. Kita akan jawab. Ini loh Pak, maksudnya tuh seperti ini. Kita baca dari sini, referensinya ini kayak gini. Gitu loh Pak. Tapi dicari teman-teman yang bisa berdialog seperti begini. Jadi nggak ada salah pengertian, dan itu edukasinya bagus sekali Pak. Buat teman-teman Muslim maupun buat kita sendiri gitu. Maksudnya orang
apa orang-orang Kristen sendiri yang belum mengerti. Oh, mereka mengerti gitu loh, Pak. Mungkin gini Pak Timothy tinggalin nomor handphone ke Pak Agus supaya nanti bisa, Sudah. nggak apa-apa lah, debat dua arah nggak apa-apa, yang penting on Kalau the saya nggak record. bisa loh Pak Justin, terus terang aja. Oh, Karena saya melatih diri saya untuk selalu karena misi saya terus terang aja penginjilan dan pengajaran gitu loh. Saya banyak belajar soal Alkitab aja, bukan berarti saya nggak belajar Al-Quran gitu loh. Saya baca semua Al-Quran juga sama dari Pak, mulai sama. sama. Tapi saya lebih apa ya, panggilan hati atau Masalahnya gimana ya? kita susah mencari format itu Pak. Maka kita Nah, hargai makanya saja bisa nggak Pak Agus minta tolong gitu loh. Silakan undang-undang teman-teman muslim misalkan 2 atau 3 orang gitu loh ya, tanyakan semua, sertakan dalil gitu. Iya. Mereka berargumen apa gitu loh, pengertian mereka apa, keluarkan aja unek-uneknya, kita jawab ini loh maksudnya ini seperti begini loh, ini seperti ini loh, seperti ini Ya, loh. kayak tadi ya, kayak Nah tadi itu loh saya Pak. tidak. Makanya saya kenapa berani masuk ke room ini Pak. Kalau di room-room lain saya nggak bisa Pak. Iya, kayak tadi kan saya cuma tanya tentang kekristenan aja gitu. Nah, Itu Pak yang saya harapkan sih, kalau memang Pak Supeno bisa, jadi nanti saya kan bisa informasikan pada teman-teman, coba kita nonton ke room ini loh, ayo kita buat pelajaran kamu juga untuk teman-teman muslim juga kan, pasti kan Pak Supeno channelnya kan banyak yang menonton, orang-orang muslim juga, oh iya toh seperti begini, sehingga kita tuh adem Pak. Karena kan makanya saya sebenarnya target saya tuh Pak ke Pak Kainama gitu loh. Karena dia selalu monolog, kasihan gitu loh Pak. Saya kasihannya tuh kepada yang di live chatnya atau yang menontonnya mendapat pengajaran yang tidak benar gitu. Menurut pendapat dari Alkitab gitu loh, dari Kristen gitu. Tidak benar karena pengertiannya tidak seperti itu. Makanya kalau pakai nama biasa membahas dalam bahasa Hebrew, saya akan siapkan orang yang bisa benar-benar full berbahasa Hebrew, ya. Mau dalam diskusinya itu dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Hebrew-nya sendiri. ngomong Pak John, ini denomnya apa Pak? Saya nggak begini Pak. Kalau saya berprinsip, saya nggak bergantung pada dedok Pak. Saya nggak pernah mau bergantung dedok. Tapi yang penting, gerejanya. Hah? Gerejanya? Saya gerejanya online Pak. Gereja online. Iya. Bukan Jadi saya nggak mau terikat pada dedok Pak, karena dedok itu tidak menjamin, karena yang menjamin itu adalah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus gitu loh Pak. Jadi asal prinsip-prinsip dasar seperti yang saya bilang, kalau dia yang esensial satu aliran dengan saya anggap itu betul. Tapi kalau yang abu-abu berbeda-beda, it's no problem gitu loh Pak. Kalau yang esensial saya nggak bisa. Kalau saya beritahu dia tetap ngengkel, sekali, 2 kali tetap ngengkel, ya sudah, kamu, saya. Itu aja Pak, prinsipnya. Asik sebenarnya kalau Bapak ini paling bagus ya, narasumbernya 2, misal dengan Romo Aldo, gitu kan. Tetapi kadang dikira kita mau mengadu, padahal enggak, kalau saya enggak. Paling saya bilang, ini menurut Pak ini, Pak Timothy begini, bagaimana menurut Pak Romo? Nah gitu kan, artinya giliran. Jadi saya sudah punya permasalahan, artinya punya materi untuk saya tanyakan misalkan. Misalkan gini, pengertian esa kayak tadi kan, bahwa Pak Justin mengatakan bahwa esa itu satu pengertian, memiliki satu pengertian, akan tetapi banyak kebagaimanaannya itu yang membuat berbeda-beda gitu. Nanti misalkan menurut Bapak gimana? Perbandingan gitu. Asik. Atau Pak John ini bisa menginventarisir ayat-ayat yang suka dicomot. Nah, nanti kita akan umumkan sama Muslim
ini ayat-ayat ini, adakah kalian yang memiliki pemahaman sendiri-sendiri? Ini ada ahlinya mau menerangkan. Oh, mesti pada datang gitu kan? Itu. Silakan Pak Justin ya, Pak Timothy, Pak John, bisa diinventarisir supaya nanti terarah. Saya kan tidak tahu ayat-ayat mana saja yang suka dicomot misalkan ya. Itu. Bagus juga Pak, rasanya Pak Justin bagaimana Pak Justin? Iya. Ya memang harus seperti itu, karena kenapa Trinitas itu sering disalah pahami karena penjelasannya itu mulu caranya gitu, yang pada menggunakan ehad itu kesatuan. Nah kayak gitu-gitu tuh bikin dispute, padahal yang memang sejak awal Allah yang esa itu yang tidak ada yang lainnya, sudah satu gitu, tetapi kebagaimanaannya itu yang harus dijelaskan. Nah dengan frase seperti ini itu tidak jarang sekali di dunia perdebatan, tetapi di dalam pengajaran kekristenan sudah sering para guru-guru mengatakan seperti ini. Bukan siapa yang dijelaskan, tapi bukan apa juga, apa itu haram hukumnya mengidentifikasi zat, tapi kebagaimanaan itu yang harus dijelaskan. Nah hal seperti ini kan harus kita perkenalkan ke publik, supaya publik memiliki variasi statement gitu ya, sehingga literasinya itu tidak monoton. Ini tugasnya para apologet kan, memang memberikan distraction yang positif. Jadi jangan monoton, harus ada distraction. Makanya saya senang menggunakan kata-kata yang menggelitik seperti tadi, meskipun oleh lawan debat sering kali diarahkan menjadi blunder. Buat saya nggak masalah, itu resiko. Tapi memang saya sengaja, saya nggak mau berpolemik. Misalnya gini Pak, iya Allah yang saya itu satu pribadi, Allah Bapa, dengan 3 hipostasis. Loh, hipostasis apa? Nah karena selama ini tidak pernah diperkenalkan. Yang diperkenalkan adalah 3 pribadi Allah yang esa, kan repot. Nah kayak gini-gini seharusnya tugas para apologet memperkenalkan lagi, mengangkat lagi terminologi yang sifatnya pengajaran, diangkat ke ruang publik, tetapi dalam ruang yang lebih santai, sehingga publik pun ini Pak terganggu secara positif gitu. Makanya kayak tadi saya sengaja Nah contohnya adalah Edi Bade itu bagus kalau orang yang memahami substansi teologis yang mendalam tentang ciptaan baru, karena kekuatannya dia di situ. Kayak gitu-gitulah Pak yang ingin kami coba bawa ke ruang publik. Oke deh kalau kayak gitu, sampai di sini aja dah. Bagaimana nih Pak? Kita besok ketemu lagi lah Pak Timothy di sini, orang buka dari jam 1 loh. Iya, oke ya. Di saya Kalau Mbak Agus Beno, Tuhan Yesus berkati Pak. Terima kasih Pak, ya saya izin Pak Timothy